Ancaman keras Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk membubarkan bea cukai jika gagal berbenah dalam 1 tahun menuai beragam respons. Menariknya, ancaman yang terkesan ekstrem ini justru memicu spirit baru di kalangan 16.000 pegawai bea cukai. Dalam berbagai kesempatan, Menke Koboi ini menyatakan keyakinannya bahwa pegawai bea cukai mampu melakukan perubahan. Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan, ujar Purbaya seperti dikutip Jakarta Review. Penggunaan frasa pintar-pintar menunjukkan bahwa Purbaya sebenarnya mengakui kualitas sumber daya manusia di bea cukai. Ancaman pembekuan bukan karena ia meragukan kapasitas pegawai, melainkan sebagai strategi shock terapi untuk memicu perubahan radikal dan cepat. Strategi shock terapi ini, menurut berbagai sumber, justru memberikan efek positif yang tidak terduga. Monitor Indonesia melaporkan bahwa setelah mendapat ancaman dari Purbaya, kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai mulai membaik. Sekarang orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi dan bersemangat memperbaiki kinerja mereka, kata Purbaya, seperti terkutip dari Syita Saudara. Para pegawai bea cukai yang sebelumnya mungkin bekerja dengan rutinitas biasa, kini menyadari bahwa masa depan karir mereka bergantung pada kinerja institusi dalam 1 tahun ke depan. Ancaman kehilangan pekerjaan dan fungsi yang diambil alih asing menjadi cambuk yang efektif untuk memicu produktivitas dan inovasi. Salah satu bukti nyata semangat baru ini adalah percepatan implementasi teknologi di lingkungan bea cukai. Purbaya mengungkapkan kepada kilasjatim.com bahwa sistem digital dan pengawasan otomatis menggunakan teknologi kecerdasan buatan sedang diperkuat di berbagai kantor bea cukai. Kemajuannya cukup baik. Tahun depan saya yakin bea cukai bisa bekerja lebih profesional. Tambah Purbaya optimis. Teknologi AI ini diharapkan dapat mempercepat deteksi penyimpangan seperti under invoicing yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem kepabeanan. Ipol.id melaporkan bahwa Purbaya menegaskan potensi pembekuan bea cukai bukan sekedar gertakan kosong, melainkan bagian dari strategi reformasi kinerja yang komprehensif. Ia mengaku telah mengumpulkan jajaran petinggi bea cukai dan mengingatkan mereka tentang citra institusi di masyarakat yang perlu diperbaiki dengan serius. Saya bilang ke mereka bahwa saya sudah minta waktu ke Presiden Prabowo Subianto 1 tahun untuk tidak diganggu dulu, biar saya bereskan dan perbaiki bea cukai, ujar Purbaya seperti dikutip Jakarta Review. Permintaan tidak diganggu selama 1 tahun ini menunjukkan keseriusan Purbaya dalam melakukan reformasi internal. Tidak ingin ada intervensi atau hambatan dari pihak manapun yang bisa mengganggu proses pemindahan yang sedang dilakukan. Selain isu penipuan bea cukai, muncul pula kasus lain yang menyoroti lemahnya pengawasan kepabeanan. FIFA.id melaporkan bahwa Purbaya mengungkap fakta mengejutkan tentang Bandara IMP di Morowali yang beroperasi tanpa petugas bea cukai dan imigrasi. Saya nggak tahu, saya pikir dulu ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk ke sana, kata Purbaya di gedung DPR Jakarta Pusat pada Kamis 27 November 2025. Saya menduga ada perlakuan khusus dari pemerintahan sebelumnya yang memungkinkan bandara tersebut beroperasi tanpa pengawasan ketat dari aparat negara. Kasus Bandara IMP ini semakin memperkuat argumen Purbaya tentang perlunya reformasi menyeluruh di bea cukai. Bagaimana mungkin sebuah bandara internasional bisa beroperasi tanpa petugas bea cukai dan imigrasi? Ini menunjukkan ada celah besar dalam sistem pengawasan yang harus segera ditutup. Purbaya menilai ada kesalahan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya dan harus diperbaiki oleh pemerintahan Presiden Prabowo agar tidak menjadi polemik berkepanjangan. Cuma saya nggak ngerti kenapa nggak ada bea cukai sama imigrasi. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan yang mesti diperbaiki, ungkap Purbaya kepada FIFA.id. Dilema antara efisiensi dan kedaulatan menjadi perdebatan yang menarik. Di satu sisi, penggunaan jasa perusahaan asing seperti SGS bisa memberikan jaminan kinerja yang lebih baik berdasarkan pengalaman mereka di berbagai negara. Di sisi lain, penyerahan fungsi strategis negara kepada pihak asing bisa menimbulkan persoalan kedaulatan dan keamanan nasional. Misbahkun tampaknya memilih jalan tengah. Ia mendukung pembenahan bea cukai dengan serius dalam 1 tahun, namun juga mengingatkan agar keputusan akhir tetap mempertimbangkan aspek kedaulatan ekonomi. Bagi Misbahkun, masih ada harapan besar bahwa pegawai bea cukai yang berkualitas dapat menjadi agen perubahan. Sementara itu, Purbaya terus menunjukkan komitmennya untuk tidak menyerahkan begitu saja operasional bea cukai kepada pihak asing. Ia optimis bahwa dengan teknologi AI, sistem digital yang baik, dan semangat baru para pegawai, bea cukai akan mampu menjalankan tugasnya dengan profesional.
Saya pikir dengan adanya seperti itu orang-orang Bea Cukai, tim saya di Bea Cukai semakin semangat. Pengembangan softwarenya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Ungkap Purbaya, seperti dikutip CNBC Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mengancam akan menggunakan jasa SGS, Purbaya sebenarnya berharap Bea Cukai mampu membuktikan diri sehingga opsi tersebut tidak perlu diambil. Ancaman tersebut lebih sebagai motivasi ekstrim agar seluruh jajaran Bea Cukai bekerja dengan sungguh-sungguh. Kini bola ada di tangan 16.000 pegawai Bea Cukai. Mereka memiliki waktu 1 tahun untuk membuktikan bahwa institusi mereka layak dipercaya oleh masyarakat, Menteri Keuangan, dan Presiden. Dengan dukungan teknologi baru, semangat kerja yang meningkat, dan harapan dari DPR, peluang untuk sukses sebenarnya terbuka lebar.